Biarlah tetap berkati kami lewat firman-Mu pada hari ini. Apapun firman yang Kau sampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu, Pak Gembala Tuhan, biarlah Tuhan itu menguatkan kami dan terus menerangi dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur, dan sebentar kami ingin menerima berkat firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua bersuka cita karena punya Tuhan yang sungguh baik. Amin. Punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun juga. Mungkin saat ini kita dalam keadaan ada kesulitan dalam mungkin kesehatan kita sedang terganggu, ataupun kita hidup ini digerogoti oleh penyakit sehingga banyak biaya, banyak kesukaran di dalamnya, ataupun mungkin ekonomi kita sedang turun, usaha kita sedang turun, atau mungkin pekerjaan kita saat ini kita diputus secara sepihak, artinya di PHK. Saya mau katakan Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan itu tidak bisa dinilai daripada hal-hal yang duniawi ataupun yang secara pandangan mata kita, oh Tuhan seperti ini, nggak bisa. Karena Tuhan itu punya cara bagaimana untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sekalipun dalam yang kita alami itu sungguh teramat berat, ataupun sakitnya itu sakit yang begitu luar biasa ya, dan penderitaan yang kita alami begitu mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan bisa ubah dengan sekejap. Amin. Tuhan bisa berikan kekuatan kepada kita sehingga kita kuat untuk menjalani apa yang kita jalani hari ini. Dan banyak yang berpikir ataupun bercita-cita sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, tetapi yang dirasakan, yang dialami adalah sesuatu yang jauh daripada harapannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya mau katakan dari tempat ini, tetap semangat. Amin. Tetap bersuka cita, tetap punya iman yang teguh ataupun punya pengharapan. Artinya juga tidak pesimis dengan keadaan yang kita alami, tetapi selalu optimis. Dan kita bisa berkata, di balik ini semua Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Haleluya. Ya, jadi pengertian yang ada dalam diri kita selalu berkata bahwa Tuhan punya cara dan Tuhan punya rencana dan selalu indah pada waktunya. Katakan amin. Iya. Jadi apa hal yang harus kita lakukan agar tetap terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dan tetap kita percaya dengan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan dalam hidup kita yang bisa mengadakan mujizat? Yang saya mau sampaikan hari ini, tetaplah takut akan Tuhan. Amin. Tetaplah takut akan Tuhan. Karena itulah awal dari semua pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, artinya takut akan Tuhan, kita itu tidak bersungut-sungut kalau keadaan kita sekarang sedang menurun. Ataupun mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi atau yang tidak baik dalam diri kita yang dilakukan oleh orang lain. Tetap kalau kita takut akan Tuhan, kita tetap bersuka cita di dalamnya. Amin. Sehingga apapun keadaannya yang menghambat perjalanan kita, kita tidak pengaruh di dalamnya. Karena apa? Karena yang memberkati kita adalah Tuhan, yang memberi hidup kepada kita adalah Tuhan, yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Tuhan, yang memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada kita adalah Tuhan, bukan orang lain, bukan sesama kita. Sekalipun itu bisa juga mempengaruhi, tetapi Tuhan tidak bisa dipengaruhi. Katakan amin. Ya, jadi takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di Amsal 1 dikatakan ayat 7 begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba artikan dengan sederhana. Dikatakan takut akan Tuhan berarti keadaan yang dipenuhi dengan kekaguman. Wow, luar biasa ya. Dan hormat karena kebesarannya. Rasa takut itu kemudian mendorong kita untuk memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Ini perhatikan. Ya, dalam segala keadaan yang kita alami, kalau kita takut akan Tuhan, itu akan mendorong kita mempercayakan sepenuhnya apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan dan pasrah, memasrahkan diri kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga di dalam takut akan Tuhan itu ada satu
timbul kepercayaan yang kuat, yang teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Iya, jelas ya, jadi takut akan Tuhan berarti keadaan atau situasi yang dipenuhi dengan kekaguman. Bukan takut seperti melihat hantu, enggak, tetapi takut karena kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, iya kan? Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Jadi kagum dan hormat dan ada rasa takut di dalamnya. Amin. Haleluya. Itu yang membuat kita atau mendorong kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian apa saja hal-hal yang berkaitan dengan rasa takut akan Tuhan. Saya catat di sini bahwa waktu kita takut akan Tuhan, itulah permulaan pengetahuan. Amin. Berarti kalau kita takut akan Tuhan, pengetahuan kita bertambah. Dan pengetahuan yang kita miliki bukan pengetahuan yang diajarkan oleh dunia, tetapi pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Amsal, ya, Amsal juga dikatakan demikian, untuk menghadapi berbagai tantangan dunia, pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah kadang tidak cukup. Kita memerlukan sesuatu yang lebih dari apa? Dari itu, yaitu hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat Allah. Jadi permulaan pengetahuan itu akan turun atas kita waktu kita takut akan Tuhan. Ada rasa hormat kepada Tuhan, memasrahkan seluruh keadaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat yang memampukan kita menentukan pilihan. Kenapa orang salah pilih? Kenapa orang memilih dalam hidupnya setuju dengan keadaan? Kenapa orang memilih dalam hidupnya setuju dengan kesedihan, setuju dengan stres dalam dirinya? Itu pilihan. Jadi hari ini takutlah akan Tuhan, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepadamu apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu bukan yang diajarkan oleh manusia, tetapi hikmat yang turun dari sorga. Ya, catat ini Bapak Ibu, waktu kita punya pengetahuan dari sorga yaitu hikmat, maka itu akan memampukan kita menentukan pilihan. Ya, artinya pilihan kita untuk tidak bermasalah waktu ada masalah, tidak bersedih waktu ada kesedihan. Haleluya. Amin. Iya kan? Jadi jelas ya, masalah yang kita alami, saya sering katakan, itu tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi karena pengetahuan kurang, hikmat kurang atas kita, sehingga kita bisa setuju dengan masalah itu, sehingga kita bermasalah. Maka saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada persoalan pergumulan, ada hal-hal yang kau alami yang sulit, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan untuk menentukan pilihan. Amin. Kalau kita setuju dengan masalah itu, yang pertama, kita bermasalah dengan orang yang membuat masalah itu pertama. Yang kedua, kita bermasalah dengan orang di sekitar kita, khususnya kalau kita sebagai istri kepada suami pasti bermasalah, kalau suami kepada istri pasti bermasalah, kepada anak-anak, seisi rumah tangga kita, bahkan sampai ke pelayanan kita pasti bermasalah. Karena apa? Karena kita kurang hikmat. Hari ini masalah mendatangi Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa, tentukan pilihan, tidak setuju dengan masalah itu. Engkau ada di atas masalah itu, sehingga masalah itu tidak bisa mempengaruhimu. Amin. Sehingga hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan anggota keluargamu tetap terjalin baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan tadi kita dapat pengetahuan, dapat hikmat. Amin. Amin. Terus kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti menjauhi kejahatan.
Kenapa orang masuk dalam kejahatan, setuju dengan kejahatan, melakukan kejahatan, kompromi dengan kejahatan, karena tidak takut akan Tuhan. Iya. Kalau kita takut akan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk absen ibadah. Ya kan? Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan judi. Tidak akan melakukan mabuk-mabukan, narkoba, pencurian, pembunuhan. Ya, minuman-minuman keras itu pasti kita buang dalam hidup kita. Pasti kita sangat menolaknya. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Kenapa orang itu melakukannya? Judi, baik itu pakong, judi Singapura online, banyak sekali sekarang ya, perjudian ini sekarang jenisnya. Kalau kita takut akan Tuhan, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, nggak lihat gembala kita, nggak lihat oleh siapapun, karena kita takut akan Tuhan, maka otomatis kita akan stop untuk itu. Katakan, saya stop. Saya stop. Iya kan? Oke, iya. Jadi kalau takut akan Tuhan berarti kita menjauhi kejahatan. Dalam Amsal 16 ayat 6 ya, saya kutip di sini, saya buat dengan bahasa yang sederhana. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin mendekatkan diri dengannya. Jadi orang-orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan bersama dengan seiman, itu berarti dia tidak takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhkan diri dari kejahatan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, selalu melalui persekutuan pribadi di dalam doa. Hari ini kita sedang melakukan persekutuan dengan doa, dengan Tuhan. Ini berarti kita semua takut akan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tadi pagi saya terus dibangun, terus dibel, baru tidur 2 jam Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi di dalam doa, pujian, penyembahan dan ibadah, semakin seseorang tidak lagi memikirkan hal-hal jahat di dalam dirinya. Kenapa kita sering lihat-lihat YouTube porno atau lihat foto-foto yang kurang baik? Kenapa kita suka melakukan kecurangan? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita menjauhi kejahatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang yang menjauhi kejahatan karena takut akan Tuhan dalam Amsal 16 ayat 6, Bapak Ibu boleh simak ini, ia tidak memiliki banyak waktu lagi terhadap tindakan yang tak berkenan di hadapannya. Artinya seluruh waktunya hanya menyenangkan hati Tuhan. Seluruh waktunya hanya melakukan yang terbaik bagi sesama. Seluruh waktunya adalah merancang kebaikan, bukan merancang kejahatan. Bukan gosip. Haleluya. Bukan mereka-reka. Bukan menjas orang lain. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Pasti menjauhi kejahatan. Katakan, saya menjauh kejahatan. Haleluya. Karena apa? Karena kalau kita nggak menjauh, kita bisa ditarik. Kejahatan itu ibarat magnet yang besar, bisa menarik benda yang sangat berat. Bapak Ibu termasuk yang bisa ditarik oleh kejahatan itu. Hari ini jauhilah kejahatan itu. Berarti Bapak Ibu waktu bisa menjauhinya, berarti takut akan Tuhan. Sekalipun orang lain bilang sombong, ya enggak apa-apa. Lo mau bilang sombong, mau enggak, terserah. Yang penting gua aman, ya kan? Yang penting saya aman berjalan bersama dengan Tuhan. Keluargaku aman, hidupku sehat, ya kan? Itu yang utama. Penting kita tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, panjang umur. Haleluya, mau panjang umur? Amen. Takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang kita lihat baik, setia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dipakai dengan karunia-karunia yang luar biasa, ya. Sekalipun mungkin umurnya tidak panjang, itu rahasia Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang menjamin waktu kita takut akan Tuhan, maka Dia akan berikan panjang umur kepada kita. Haleluya. Amin. Khususnya opung-opung saat ini ya, yang sudah punya gelar opung, ya encim, kong, ya kan? Takutlah tetap akan Tuhan, sehingga umurmu semakin diperpanjang Tuhan.
Amin. Sekalipun ada penyakit yang kita alami, tetapi Tuhan yang memperpanjang umur. Bukan penyakit itu yang membunuh kita, tetapi Tuhanlah yang memperpanjang umur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 10 ayat 27, di dalam Alkitab selain menghormati orang tua, perhatikan ini, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, menghormati orang tua itu juga syarat dari panjang umur. Iya. Amin. Amin. Menghormati orang tua itu ada syarat panjang umur. Bapak saya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah umur 79. Dia itu salah satu daripada anaknya beberapa orang ya, anak daripada opung saya. Hanya dia saat ini yang masih hidup. Ya, adik-adiknya, abangnya semua sudah tidak ada. Bahkan juga istri-istri mereka tidak ada. Hanya orang tua saya yang masih ada saat ini. Ya, bukan saya katakan mereka tidak sayang orang tua, tidak. Tetapi itu rahasia Tuhan. Tetapi yang saya lihat dari orang tua saya, dia sangat sayang dengan opung saya. Ya, opung saya waktu mau meninggal, keadaan bapak saya adalah seorang petani dan itu juga pas-pasan. Dan kalau di Sumatera itu, di Medan atau di Tapanuli atau di Tarutung, di kampung saya itu harus, kalau yang terakhir itu paling enggak harus potong kerbau lah ya. Potong kerbau, ada yang 2, ada yang 3. Tapi kemampuan kita 1. Dan pada saat itu, menurut cerita daripada bapak saya, karena saya tidak ada, tapi adik-adik saya masih ada di sana, itu abangnya, adiknya itu pegawai negeri semua. Dan berhasil. Tetapi yang mengusulkan itu untuk ambil kerbau, itu hanya bapak saya yang berkeras. Dan sampai semua anggota keluarga berkata, tanggung jawab ya kamu ya. Bapak saya bilang, ya saya tanggung jawab. Karena yang terbaik saya lakukan untuk orang tua, baik dalam hidupnya, baik setelah meninggal juga, dalam acara adatnya, saya lakukan yang terbaik, pasti Tuhan berkati. Amin. Dan pada saat itu bapak saya panen cabai. Dan juga ikannya besar-besar, ikan mas ya, di kolamnya. Itu semua dijual dia semuanya. Dijadikan semuanya untuk menjadi uang untuk membiayai opung saya, adatnya. Karena orang Batak seperti itu. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, perjalanan daripada orang tua saya, sekalipun mungkin tidak kaya ataupun tidak keadaan yang biasa saja, tetapi saya melihat dia sehat selalu. Ya, kita bukan membangga-banggakan diri, tapi saya lihat bapak saya itu tidak pernah sakit. Sekalipun mungkin ada sakit, flu, demam, selalu Tuhan tolong. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di sini bahwa panjang umur itu salah satunya adalah, atau yang terutama adalah menghormati orang tua. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesempatan. Kalau engkau masih ada orang tua di kampung atau bersama denganmu, hormati dia dengan baik. Sayangi dia, beri yang terbaik kepada dia. Ya, karena waktu tidak bisa diulang. Kalau sudah meninggal, penyesalan itu sangat berat. Ya, jadi jangan sampai menyesal Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan panjangkan umurmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Kunci tersebut adalah dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengasihi orang tuanya. Dan waktu orang tuanya merasakan kasih itu, dia semakin berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati anakku, berikan umur yang panjang. Makanya saya sangat senang sekali ya, bagi ibu-ibu khususnya opung-opung encim yang ada di GBP Pak ya. Saya sangat menghormati, saya sayang mereka. Saya berdoa selalu ada impartasi umur panjang dari mereka kepada saya, sehingga saya bisa lebih lagi melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang takut akan Tuhan memiliki pengharapan untuk menghadapi kenyataan. Amen. Ya, jadi ada pengharapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak takut akan Tuhan, jangan sekali-sekali berharap, karena pengharapan itu tidak ada. Waktu engkau takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh, maka pengharapanmu itu pengharapan yang pasti dan pengharapan yang tidak sia-sia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini ya, kita akan lebih tenang, lebih santai menghadapi masalah. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kita, ya. Tuhan berikan panjang umur kepada kita, dan juga diberikan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo.
pilihan bagi kita untuk menjauhi kejahatan. Biarlah pagi hari ini ya, sekalipun banyak hal yang saya loncat-loncat untuk menyampaikannya, karena saya harus atur biar waktunya pas ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh karena itu dimanapun kita saat ini berada, saya percaya kalau Tuhan yang kita tinggikan, kita agungkan, maka Tuhan akan membuka jalan-jalan kepada kita. Haleluya. Jangan pernah merasa rugi takut akan Tuhan, tetapi waktu kita takut akan Tuhan, kita akan merasa untung. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita selalu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.